Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman akuntansi di semester 4 ya. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan menengah 2. Masih dengan menggunakan buku Peso. Nah, di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini kita akan belajar tentang sisi akun-akun dari liabilitas dan juga ekuitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari akuntansi keuangan menengah 1 di semester 3. Nah, topik yang pertama, kita akan membahas tentang current liability. Masih bersama saya ya, Eka Merdekawati. Nah, sebelum kita membahas tentang current liabilities, kita akan bahas dulu apa sih itu liabilitas. Nah, liabilitas itu merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya itu akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi dari pengertian liabilitas ini ada 3 kata kunci. Yang pertama peristiwa masa kewajiban kini, yang kedua peristiwa masa lalu, dan yang ketiga pengeluaran sumber daya. Ya. Liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar ini merupakan liabilitas yang penyelesaiannya itu dalam siklus operasi normal atau kurang dari 1 tahun. Nah, yang dimaksud dengan siklus operasi itu apa sih? Maksudnya adalah jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasi sampai dengan realisasi tadi dalam bentuk kas atau setara kas. Nah, apa saja sih jenis-jenis liabilitas jangka pendek? Yang pertama ada utang usaha atau biasa dikenal dengan accounts payable. Kemudian ada wesel bayar atau biasa dikenal dengan notes payable. Ada utang bank jangka pendek, mortgage payable. Kemudian ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo atau biasa dikenal dengan current maturity of long term debt. Kemudian ada liabilitas jangka pendek yang didanai kembali atau short term obligation refinance. Kemudian ada dividend payable atau utang dividen, ada uang muka pelanggan gitu ya, ada deposit, kemudian ada pendapatan diterima di muka, unearned revenue, kemudian ada tax payable ya, pajak penghasilan, kemudian itu ada juga utang PPN, kemudian ada juga utang gaji, dan ada utang kepada pihak ketiga. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu utang dagang atau accounts payable. Jadi accounts payable itu merupakan jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Jadi ketika barang tersebut sudah selesai gitu ya, kita sudah selesai membeli barang, ini barangnya sudah datang, kemudian kita belum membayarkan, maka pada saat itu timbullah utang dagang. Nah, pengakuannya ini biasanya pada saat penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Tandanya apa? Tandanya dengan adanya kita menerima faktur pembelian. Nah, teman-teman di sini pernah mendengar istilah 2/10 N30. Nah, artinya ketika kita membayar utang tersebut dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapat diskon 2%. Nah, jangka waktu kreditnya dari utang ini adalah 30 hari, N30. Sekarang kita lihat ilustrasinya. PT Denfood tanggal 1 Februari 2021 membeli persediaan secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat pembeliannya 2/10 N30. Nah, yang pertama, pada saat pengakuan 1 Februari, pada saat kita menerima persediaan, kita jurnal purchase debit dan accounts payable di kredit sebesar 20 juta. Nah, yang kedua, asumsinya ketika dilunasi pada tanggal 10 Februari, maka accounts payable-nya berkurang sebesar 20 juta di sisi debit, cashnya berkurang sebesar 19.600.000 dan ada purchase diskon karena ini masih dalam jangka waktu 10 hari sebesar 2%. 2% dikali 20 juta yaitu 400.000. Sedangkan jika dilunasi di luar periode diskon, misalnya di tanggal 15 Februari,
maka jurnalnya accounts payable di debit 20 juta dan cash di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya wesel bayar. Nah, ini merupakan contoh dari wesel bayar ya, promissory note, di mana kita lihat di sini ada nominalnya, wesel, kemudian ada suku bunganya, ada jangka waktunya, ya, ada tanggal penerbitannya. Jadi yang dikatakan wesel bayar itu merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, di mana wesel ini biasanya diterbitkan untuk melunasi utang atau untuk membayar pembelian. Nah, wesel juga sifatnya bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan wesel juga ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga. Kita lihat contohnya wesel yang berbunga. Nah, Castle Bank menandatangani sebuah wesel sebesar 100.000 pada tanggal 1 Maret 2019, di mana suku bunganya 6%, jangka waktunya 4 bulan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih pencatatan si Castle ini pada tanggal 1 Maret. Nah, pada tanggal 1 Maret pada saat penerbitan wesel, maka jurnalnya adalah cash pada notes payable. Ya. Sorry, ini adalah pencatatan dari Landscape Corporation, bukan Castle Bank-nya. Jadi, Landscape Corporation ini mencatat jurnal pada tanggal 1 Maret itu cash pada notes payable sebesar 100.000. Kemudian nanti pada saat 30 Juni, pada saat masa wesel tersebut 4 bulan berakhir, maka kita akan mengakui adanya bunga yang harus dibayar. Jurnalnya adalah interest expense pada interest payable sebesar 2.000. 2.000 dari mana? Dari nilai wesel 100.000 dikali dengan suku bunga 6% dikali dengan jangka waktu wesel yaitu 4 bulan. Selanjutnya pada saat 1 Juli di tanggal jatuh tempo, maka yang harus kita bayarkan di sini notes payable-nya jadinya berkurang kan karena kita bayar notes payable di sisi debit 100.000, kemudian interest payable 2.000 dan cash sebesar 102.000 di sisi kredit. Nah, selanjutnya bagaimana jika weselnya itu tidak berbunga? Nah, contohnya Landscape ini menerbitkan obligasinya 102.000. Jangka waktunya tadi sama 4 bulan, sedangkan di sini weselnya tidak berbunga. Nah, jika wesel tidak berbunga, maka kita akan menghitung berapa present value. Biasanya present value-nya itu lebih kecil daripada nilai nominal wesel. Contoh di sini, nilai wesel adalah 102.000 sedangkan present value-nya adalah 100.000. Jadi yang kita catat adalah nilai present value-nya. Cash yang kita terima 100.000 di debit dan di kreditnya notes payable sebesar 100.000. Nah, bedanya ketika pembayaran bunga gitu ya. Di sini memang weselnya tidak berbunga. Nah, tetapi pada saat ada namanya suku bunga efektif gitu ya. Nah, suku bunga pasar. Nah, di sini ketika ada suku bunga pasarnya misalnya memang tidak ada tadi kan, tidak ada suku bunga pasar, lalu bagaimana kita menghitungnya? Berapa gitu ya. Nah, kita menghitungnya selisih antara nilai nominal wesel dibandingkan dengan present value, yaitu 102.000 dikurangi 100.000, yaitu 2.000. Nah, jurnalnya apa? Ada sedikit perbedaan. Kalau tadi wesel berbunga jurnalnya interest expense pada interest payable, nah sedangkan untuk wesel yang tidak berbunga ini, jurnalnya adalah interest expense di sisi debit 2.000 dan kreditnya adalah notes payable sebesar 2.000. Sehingga pada saat pembayaran pada tanggal jatuh tempo, notes payable-nya kembali sebesar nilai nominal yaitu 102.000. 100.000 di tanggal 1 Maret dan 30 Juninya 2.000. Jadi 102.000. Kreditnya cash sebesar 102.000. Nah, kemudian ada kategori hutang yang lain yaitu current maturity of long term debt atau biasa dikenal dengan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Ya, contohnya ini adalah portion of bonds gitu ya, porsi dari obligasi, kemudian dari utang hipotek atau dari utang jangka panjang lainnya ya yang memang akan jatuh tempo next year, tahun depan. Nah, di sini
liabilitas jangka panjang akan dilunasi periode berikutnya, semuanya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kemudian dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, kemudian dikonversi menjadi saham. Nah, liabilitas jangka panjang ini walaupun akan jatuh tempo, tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi misalnya begini, saya punya hutang ke bank misalnya sebesar 1 miliar, di mana hutang tersebut akan dicicil sebesar 100 juta. Ya, nah ketika hutang jangka panjang tersebut, itu kan hutangnya jangka panjang, misalnya selama 12 tahun. Ketika saya akan membayar tahun depan, itu kan 100 juta, 100 juta setiap tahun. Nah, maka yang akan jatuh tempo di tahun depan itu akan masuk ke dalam kategorinya current liabilities atau hutang jangka pendek. Gitu, yang 100.000 tadi, bukan yang 1 miliar. Nah, jadi yang 100.000 setiap tahun itu yang akan jatuh tempo di tahun depan itu dikategorikan sebagai current maturity of long term debt. Nah, selanjutnya ada short term obligation expected to be refinanced atau liabilitas jangka pendek dibiayai kembali. Nah, di sini adalah liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, ini bisa kita klasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika memang tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Nah, selanjutnya pelanggaran perjanjian yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran misalnya, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Walaupun kreditur itu boleh gitu ya mengizinkan penundaan selama lebih dari 12 bulan setelah tanggal persetujuan. Nah, kita lihat bagaimana sistem pendanaan kembalinya. Ya, di sini ada contoh pendanaan kembali pada tanggal 31 Desember 2018. Ini untuk financial reporting date-nya ya, tanggal pelaporannya. Nah, di sini kita lihat ada dua contoh. Yang pertama short term obligation yang A. Di sini bahwa ada pinjaman, ada obligasi jangka pendek yang akan berakhir tanggal 1 Maret. Nah, di sini didiskusikan pada tanggal 1 Februari gitu ya bahwa akan dilakukan pendanaan kembali. Nah, di mana statement isunya adalah 1 April. Nah, di sini karena utang tersebut jangka waktunya itu 1 Maret, artinya maturity date-nya 1 Maret gitu ya. Sedangkan akan dilakukan pendanaan kembalinya di bulan Februari. Nah, pertanyaan kita, jadi si liabilities ini pada tanggal 31 Desember 2018 ini kategorinya current atau non current gitu ya. Nah, di sini kita lihat karena posisinya pendanaan tersebut dilakukan di tahun 2019 gitu ya, maka pada tanggal 31 Desember 2019 kategorinya tetap current liabilities. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dengan yang short term obligation B. Kalau short term obligation B di sini pendanaannya itu diselesaikan di tanggal 18 Desember, berarti sebelum tutup buku. Jadi hutangnya memang jangka pendek sama hutang yang tadi jatuh temponya di bulan Maret. Ya, berarti kan kurang dari 12 bulan. Tetapi karena disetujui di tanggal 18 Desember bahwa akan dilakukan pendanaan kembali gitu ya, yang tadinya hutang jangka pendek 120 hutangnya. Saya mau meminjam lagi nih 1 miliar, otomatis si 120 tersebut kita bayar dulu gitu ya. Nah, jadi akibatnya nilai 120.000 di tanggal 31 Desember itu merupakan hutang jangka panjang, bukan hutang jangka pendek. Kenapa? Clue-nya adalah kita lihat dari refinance complete. Kapan pendanaan kembali itu dilakukan? Jika pendanaan kembali itu dilakukan sebelum tanggal 31 Desember, maka ini dikategorikannya sebagai non-current liabilities. Jika seperti contoh yang awal, yang short term A, obligasi tersebut dilakukan pendanaan kembalinya itu setelah tanggal 31 Desember, yaitu di 1 Februari, maka dia dikategorikan sebagai jangka pendek. Gitu ya. Nah,
Itu contohnya untuk short term. Selanjutnya ada dividends payable. Dividends payable ini ada pun utang dividen, di mana diakuinya kapan? Pada saat pengumuman dividen, pada saat RUPS. Kemudian dividen ini, utang dividen biasanya diakuinya hanya untuk cash dividen atau dividen tunai dan juga dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Kalau misalnya dividen saham ini tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham biasanya dicatat dengan mereklas saldo laba ke modal saham atau share premiumnya. Kemudian ada customer advance and deposit. Ini adalah contoh deposit, contoh ketika kita naik KRL pakai tiket THB ya, kita kan harus membayarkan deposit. Nanti setelah tiket tersebut sudah tidak kita pergunakan, kita bisa menukarnya. Nah, jadi dan ini bisa di return lagi, jadi cashnya bisa balik lagi ke kita. Nah, kemudian ada satu lagi nih, ada unearned revenue atau biasa dikenal pendapatan diterima di muka gitu ya, dimana barang atau jasanya sudah diselesaikan tetapi barang uangnya dulu yang diterima gitu ya. Kita belum menyelesaikan pekerjaan tetapi kita sudah menerima uangnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat contohnya Sport Magazine, dia menjual 12.000 annual subscription pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar 18. Nah, ini untuk 1 tahun kita lihat pencatatannya pada tanggal 1 Agustus ini 18 dikali 12.000 sebesar 216.000 gitu ya. Cash pada unearned revenue sebesar 216.000. Nah, pada tanggal 31 Desember setelah diakui di sini dari 1 Agustus sampai 31 Desember gitu ya, misalnya baru 90.000 kan. Jadi unearned revenue pada subscription revenue-nya sebesar 90.000. Dari mana 90.000? Jadi dari Agustus sampai Desember itu kan 5 bulan. Kita kalikan dengan total semuanya 216.000. Jadi 5/12 dikali 216.000. Selanjutnya ada sales and value add tax payable. Nah, di sini adalah pajak ya, pajak penjualan atau di Indonesia bisa dikenal dengan PPh, kemudian PPN ya. Ketika kita membeli barang, kita lihat contohnya di sini ada supermarket memberikan nilai kepada konsumen itu sebesar 2.400, asumsinya sales tax-nya 10%, berarti nanti yang akan dibayarkan oleh konsumen adalah yang akan diterima, terus penjualan tersebut cashnya 2640, sales revenue-nya 2.400 dan sales tax payable. Karena kita di sini adalah pengakuannya hutangnya. Jadi yang kita lihat bukan kok ini bayar utang tapi nerima cash, bukan, tapi yang kita lihatnya adalah sales tax payable-nya gitu ya. Sales tax payable itu timbul ketika seseorang itu membeli barang ya. Nah, ini pun sama salesnya di utangnya di sisi kredit gitu ya bertambah. Nah, selanjutnya ada income tax payable, ini biasanya utang pajak ya, utang pajak. Kemudian ada juga employee, utang employee ini biasanya kalau yang berkaitan dengan pegawai itu ada dari payroll, ada kompensasi absen ya, ada bonus. Apa sih kompensasi absen? Kalau kompensasi absen itu misalnya ketika kita tidak bekerja karena sakit atau izin tetapi kita tetap dibayar. Nah, kemudian di sini pengurang payroll itu ini ada, kalau di luar negeri ini ada social security tax dan ada income tax withholding. Kalau di Indonesia itu ada BPJS gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, siapa sih yang membayar? Who pays gitu ya? Yang bayar itu bisa employee ataupun employer. Gitu ya. Kita lihat contohnya di sini ada seseorang yang mempunyai gaji itu 10.000, kemudian ada pajaknya 8%, kemudian tax withholdingnya 1.320, union dashnya 88. Nah, kita lihat bagaimana sih pencatatannya. Di sini wage and salary expense perusahaan tetap mengakuinya sebesar 10.000. Ada tax holdingnya 1.320 di kredit, sosial security tax-nya di kredit 800 dan union dashnya 88. Nah, sehingga kita kurangkan 10.000
dikurangi dengan beberapa pajak di atas, jadi cash yang diterimanya ya atau yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebesar 7.792. Nah, selanjutnya di sini ketika ada eh, employee yang membayar gitu ya, maka ada payroll tax expense-nya pada social security tax sebesar 800. Nah, kompensasi absen tadi misalnya kita diberikan bonus. Bonus itu keluarnya 1 Januari. Nah, pada tanggal 31 Desember maka kita harus mengakui itu sebagai utang ya. Nah, kemudian ini contoh juga eh, ketika kompensasi absen. Nah, pada tanggal tahun 2019 di 1 Januari pada saat posisi pegawainya itu per minggu 480 euro, kemudian ada 10 pegawai, maka kita mengakuinya adalah salaries and wage expense pada salaries and wage payable. Jadi setiap karyawan itu kan punya jatah 2 minggu libur gitu ya selama 1 tahun. Nah, maka kita mengakui jurnali awal itu adalah salaries and wage expense pada salaries and wage payable sebesar 9.600. Jadi 480 dikali 2 minggu kali 20 karyawan, 10 individu ya. Selanjutnya, pada saat pembayaran di tahun depannya di 2020, ternyata pada saat posisi upah per minggunya itu adalah 540. Nah, sehingga jurnalnya adalah salaries and wage payable yang tadi awalnya di 2019 dikredit, kita debitkan karena dibayar sebesar 9.600, kan ada selisih nih, 540 dengan 480. Nah, maka selisihnya itu kita akuinya sebagai beban. Jadi salaries and wage expense sebesar 1.200, baru cash di sisi kredit sebesar 10.800. Nah, ini untuk profit sharing tadi ya yang sudah saya jelaskan tentang bonus, bahwa setiap karyawan biasanya menerima bonus. Maka bonus tersebut di tanggal 31 Desember itu akan diakui eh, sebagai hutang. Oke, sekian pembelajaran untuk materi pertama ini tentang current liabilitas. Tetap jaga kesehatan, semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.